Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman, sudah lama saya nggak upload video karena memang lagi sibuk di kerjaan offline ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja untuk hari ini saya pengen membagikan pengalaman bagaimana cara spuring secara sederhana. Spuring mobil di Daihatsu Ceria ini, ban di Daihatsu Ceria ini secara sederhana. Apabila kita istilahnya dalam keadaan darurat lah teman-teman ya. Untuk hasilnya ya lumayan akurat menurut saya. Tapi dibandingkan dengan memakai mesin di bengkel ya pasti lebih jauh lebih akurat. Oke teman-teman, langsung saja bagaimana caranya, mari kita simak. Oke teman-teman, jadi pada mulanya itu saya pada saat perjalanan pulang mudik ya, jadi saya iseng-iseng tuh ngecek ban depan, padahal ini bannya tuh belum lama gantinya. Ternyata ini bannya tuh kemakannya tidak rata teman-teman, jadi yang sebelah dalam ini lebih dalam ya terkikisnya, sedangkan yang bagian luar ini kelihatannya malah masih utuh ya teman-teman. Jadi tidak seberapa terkikis, sedangkan yang bagian dalam ini malah kelihatannya jauh lebih aus ya daripada yang bagian sisi luarnya. Oke teman-teman, ini mobilnya sudah saya dongkrak ya untuk memudahkan memutar setir ya, karena kalau kita memaksa setir pada saat mobil diam ini kasihan di bagian rak setirnya ya. Nah ini udah saya dongkrak supaya agak lebih ringan memutar setirnya teman-teman. Oke, kalau kita lihat lebih detailnya, kemakannya ban ini bagian dalam ini kira-kira seperti ini teman-teman. Akan saya putar dulu setirnya ya. Nah teman-teman, kita bisa lihat ya, ini terlihat ini lebih aus daripada yang bagian sini. Ini menandakan ada yang perlu di setel atau perlu diluruskan di bagian roda ini. Biasanya kalau untuk spuring di bengkel itu menggunakan mesin ya, menggunakan komputer, itu hasilnya akan lebih akurat. Sedangkan di sini saya hanya dalam keadaan darurat ya, lagi males ke bengkel, kebetulan bengkelnya cukup jauh untuk bengkel kaki-kaki mobil di sini. Jadi akan saya spuring secara sederhana saja teman-teman ya. Oke, pertama kita sudah dongkrak ininya, mobilnya, kita bisa luruskan lagi ban depannya kita luruskan lagi teman-teman ya. Ya ini sudah lurus. Nah sudah lurus ya, setirnya sudah lurus, ini bannya sudah lurus. Kita juga mau nengok sebelah sini, ini juga sudah lurus, tapi kayaknya kurang ke kanan dikit velgnya ya. Sebentar teman-teman ya. Maksud saya kurang ke kiri dikit ya. Nah ya teman-teman, ini saya rasa sudah lurus. Untuk bagian sebelah sini juga sudah lurus ya. Oh ya teman-teman, jadi yang terjadi adalah pada saat mobil kita bannya tuh yang sebelah dalam itu lebih cepat aus, lebih kemakan ya daripada yang bagian luar ini, karena biasanya yang paling umum adalah ini
kelurusan antara roda depan dan belakang ini, dan juga bisa juga dari karena apa ya, posisi ininya, chamber chester apa ya, kalau orang bengkel bilang chamber chester ya. Nah, jadi terlalu miring ke sini atau terlalu ke sini kayak gitu teman-teman ya. Kalau dalam posisi ini, saya rasa kalau kita lihat mobil ini, kalau dari depan ya, itu terlihat jelas sekali. Nah, saya kira di bagian bawah ini masih lurus ya, masih lurus. Tapi nanti coba akan saya timbang ya, apakah lurus atau tidak. Tapi yang pertama akan saya lakukan adalah meluruskan antara ban belakang dan ban depan ini. Oke teman-teman, bagaimana caranya? Caranya adalah nanti akan saya ikat tali di ban belakang ini, akan saya tarik lurus ke sini teman-teman, ke ban depan. Oke teman-teman, jadi ya ini sudah saya tarik garis dengan tali. Ini talinya saya tarik lurus, talinya ini saya ikatkan di ban belakang, karena asumsi saya ban belakang saya ini, ban mobil belakang saya ini masih lurus, masih standar ya, dilihat dari keausannya juga masih rata. Sedangkan patokannya ini akan saya jadikan patokan di ban belakang ini. Nah, kita tarik talinya ke sana. Nah, lebih bagusnya tuh pakai tali apa ya, tali yang buat bangunan ya teman-teman, karena nggak ada tali buat bangunan, jadi saya pakainya ini tali sepatu. Jadi saya tarik garis lurus ya, pakai tali ke sana, ke sini ya, terus teman-teman ya. Nah, ke ban depan teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini, kita tempelkan ke ban ujung depan ya. Nah, kita bisa lihat di sini tuh ada rongga teman-teman ya. Nah, ada rongga. Ini menandakan berarti antara ban belakang dan ban belakang itu dan ban belakang sini depan ini tidak sejajar teman-teman. Jadi yang depan ini terlalu, kalau dilihat dari arah pengemudi ya, jadi kalau ban depannya ini terlalu keluar, istilahnya terlalu out. Jadi kita harus melakukan setel to in to out nya. Nah, kita harus mengendorkan di bagian tirutnya, tirut ini ya. Nah, di tirut itu ada rak end. Nah, rak end nya ini ada setelannya teman-teman ya. Nanti kita tunjukkan, saya tunjukkan. Ini kita mengetahui seberapa miringnya ban ya, seberapa melencengnya ban ke arah luar, kita akan amati dulu teman-teman ya. Nih, ini jaraknya sekitar, kalau kita ukur pakai ini ya, kunci, pakai kunci ini. Nah, toh ada sekitar 1 cm teman-teman. Sedangkan yang ini udah nempel talinya, udah nempel di ban. Ini belum nempel ke ban. Sedangkan di dopnya ini udah nempel. Berarti ini yang bagian belakang ini kurang ke sini, kurang narik ke sini. Berarti nanti rak end-nya akan saya setel supaya lebih condong ke arah ke sini, ke arah gini, ke arah kita maksudnya gitu teman-teman ya. Nah, misalkan begini teman-teman ya, karena ini nggak ada dopnya, tapi saya asumsikan ini udah lurus ya. Kalau kita tempelkan ya, ini kan ban belakangnya masih lurus ya, masih standar, masih lurus. Nah, kita tempelkan juga di bagian sananya tuh masih ada jarak teman-teman, belum nempel. Harusnya kalau ban depannya lurus dengan ban belakang itu nanti nempel plak ke talinya teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau gitu akan saya setel aja di bagian rak end-nya teman-teman ya. Yang kita perlukan adalah kunci pas ya, kunci pas 17 sama kunci pas 12 teman-teman.
Nah, akan saya tunjukkan di bagian rak endnya ini ya. Aduh, tapi kok susah kameranya ya. Oke, untuk memudahkan akan saya putar saja setirnya ke arah kiri teman-teman, biar terlihat bagian rak endnya. Teman, oke ya, jadi bannya udah saya putar ke belok kiri, ke arah kiri, supaya terlihat di bagian ini antara sambungan terot dan rak end ya. Nah, atau bisa juga orang menyebutnya long tirut ya. Ini bagian rak endnya, ini ada semacam mur ya, mur pengikat juga, pengunci juga penyetel juga teman-teman. Oke teman-teman, akan saya kendorkan dulu ininya nih, mur penguncinya, memakai kunci pas 17 teman-teman. Kalau ngendorkan berarti ke arah sana ya. Ya teman-teman ya, tadi udah saya kendorkan dengan sedikit agak diketok ya. Nih ya, kita iya, ini udah kendor ya teman-teman ya. Nah, ini udah kendor setelannya. Kemudian pakai kunci kunci pas 12, kita tuh bisa menyetel ini, menyetel maju mundurnya, atau menyetel kerenggangannya apa-apanya ya, menyetel rak endnya lah itulah ya, supaya bagian ini itu lebih panjang. Nah, lebih panjang teman-teman, lebih panjang, berarti kita putar ke arah depan nih. Nah, supaya lebih panjang, kira-kira 1 cm tadi ya teman-teman jaraknya. Nanti kita bisa ukur lagi. Oke, kita jangan ini dulu, jangan kencangkan dulu, hanya sebagai pengunci aja, tapi jangan dikencangkan dulu teman-teman. Kita akan luruskan lagi setirnya teman-teman. Ya teman-teman, setirnya udah saya luruskan, rodanya juga sudah lurus ya. Akan kita lihat lagi masih kurang berapa senti dari yang pertama. Nah teman-teman, ternyata oh iya, akan saya tempelkan dulu itunya, tali yang bagian belakang ini akan saya tempelkan. Harusnya ini nempel ya, nempel ke sini nih, nempel. Nah, pakai apa ya? Ya teman-teman, ini udah saya tempelkan di sini. Mestinya di sini juga jaraknya masih kurang teman-teman ya, masih kurang tuh, masih kurang banyak teman-teman ya, harus diluruskan lagi. Akan saya setel lagi di bagian rak endnya tadi, berarti kurang narik ke sini lagi, berarti sana harus dikendorkan lagi teman-teman rak endnya. Oke teman-teman, setelah utak-atik dan setel lagi, ini sudah ketemu ya teman-teman. Ini sudah kita bisa lihat, kita perhatikan ya ini. Nah, ini udah nempel ya, yang depan ya, roda depannya ini udah benangnya ya, benangnya, talinya ini antara sudut ujung sini dan ujung sini ini udah nempel nih teman-teman nih. Berarti sudah cukup ya penyetelannya ya, sudah lurus lah teman-teman ya. Karena saya udah tarik tali, ini saya sudah luruskan ya. Ini sudah ditempel roda pakai lakban, dan tarik ke sini juga sudah nempel teman-teman. Berarti ini sudah lurus teman-teman ya, secara
pengukuran ya dengan tali ya teman-teman. Nah, tetapi kalau di bengkel ya pasti kan lebih akurat teman-teman ya, karena ini sifatnya hanya darurat saja. Kita bisa lihat di depan mobilnya teman-teman ya. Nah, iya, udah lurus teman-teman. Kita lihat ke belakang itu ya. Nah, kita intip dari sini. Nah, udah lurus. Oke, tinggal kita kencangkan di bagian rak endnya tadi teman-teman ya, karena belum dikencangkan, akan saya kencangkan dulu teman-teman ya. Ini tadi sudah lurus, akan saya kencangkan lagi itu mur penguncinya. Nah, pakai kunci pas 17. Oh ya teman-teman, jadi sebenarnya penyebab dari ban kemakan di bagian dalam ini tidak hanya disebabkan oleh faktor kelurusan ya, faktor to in to out nya, akan tetapi juga bisa karena faktor ini teman-teman ya. Ini ball jointnya, karena model ball joint punya Ceria ini menyatu dengan batang lower arm, batang ininya lower armnya, tidak seperti mobil kayak Kijang dan sejenisnya. Kita hanya bisa membelinya ininya doang, ini bagian sininya, sedangkan untuk Daihatsu Ceria harus beri satu gelondong begini teman-teman ya. Nah, begitu teman-teman. Oke teman-teman, penyetelan sudah selesai. Untuk bagian sebelah kanan ya, ban depan sebelah kanan, akan saya lanjutkan penyetilan ke bagian ban sebelah depan kiri teman-teman. Ini juga kurang begitu rata ya, ada ausannya. Oke teman-teman, saya rasa untuk penyetelan bagian kiri akan saya lakukan tanpa kamera ya teman-teman ya. Jadi intinya untuk melakukan spuring sederhana kita membutuhkan alat yang sederhana pula ya teman-teman. Caranya dengan ditarik menggunakan tali, diluruskan ya. Langkah baiknya dengan tali bangunan ya, ini karena nggak ada tali bangunan ya, tapi tali ini juga nggak apa-apa. Dan kira-kira hasilnya ya mendekati akurat teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah spuringnya sudah selesai ya, spuring secara sederhana. Apabila teman-teman merasa ada yang kurang pas dengan video saya atau terdapat koreksi, silakan dikoreksi. Yang jelas kritik dan saran adalah untuk bisa lebih bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-teman, jadi dalam hal spuring ini tadi yang kita rasakan adalah dalam waktu beberapa ini ya, harus tes ya, jadi tidak langsung terlihat hasilnya. Jadi kita harus melakukan tes jalan dulu beberapa kilometer supaya si roda ini keausannya bisa dilihat rata apa enggak. Oke teman-teman, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.